Indonesia, negara yang diberkahi kekayaan alam tak terhingga, kini berdiri di garis depan perjuangan global melawan perubahan iklim. Di bawah bentangan Khatulistiwa yang melingkupi ribuan pulau, komitmen kita untuk menjaga keseimbangan bumi menjadi sebuah panggilan luhur. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim terus merajut upaya menuju masa depan yang lestari, bukan hanya untuk negeri ini, tapi juga untuk dunia. Pengendalian perubahan iklim diperkuat melalui dua pilar utama. Pilar mitigasi yang mengurangi emisi gas rumah kaca pada sumbernya, dan pilar adaptasi yang meningkatkan ketahanan iklim dan kemampuan kita semua untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Sejak bersama-sama dengan negara-negara di dunia menyepakati Paris Agreement atau Persetujuan Paris pada tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan sekaligus meningkatkan ketahanan We iklimnya. must use our knowledge to build, in collaboration with nature, a better environment for present and future generation. It is even more relevant today, so let us work together to achieve it. Komitmen Indonesia tersebut dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Komitmen tersebut terus ditingkatkan. Pada saat ini, melalui dokumen Enhanced NDC, target pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 adalah sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan akan ditingkatkan hingga 43,2% apabila mendapat dukungan internasional. Untuk pilar mitigasi, KLHK menitik beratkan pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor penyumbang emisi GRK terbesar, di antaranya sektor kehutanan, khususnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pada kenyataannya di Indonesia, Karhutla menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Dengan mengusung pendekatan solusi permanen, kami analisa iklim dan cuaca, termasuk melakukan modifikasi cuaca, meningkatkan operasi di lapangan seperti patroli, pencegahan, hingga pemadaman, serta meningkatkan pengelolaan lanskap. Upaya memperkuat Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yakni Manggala Agni, juga terus dilakukan untuk mengelola risiko, pencegahan, dan tentunya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya, angka luas kebakaran hutan dan lahan mampu diturunkan secara drastis dari sekitar 2,6 juta hektar di tahun 2015 menjadi sekitar 205.000 hektar di tahun 2022. Pendekatan solusi permanen telah mampu menurunkan secara drastis Karhutla baik di lahan mineral maupun lahan gambut. Salah satu tantangan terbesar dalam Dalkarhutla adalah jumlah dan kapabilitas personil Manggala Agni. Namun kami terus meningkatkannya dari tahun ke tahun. Peningkatan status kepegawaian, pelatihan intensif, dan penguatan sarana dan prasarana. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bakti setiap anggota Manggala Agni yang memberikan usaha terbaiknya selama ini. Untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan NDC, Ditjen PPI KLHK mengembangkan berbagai instrumen pendukung, seperti sistem inventarisasi gas rumah kaca, sistem registri nasional, Early Warning System Karhutla, dan Sistem Informasi Data Kerentanan Iklim atau SIDIK yang mendapat award di Juni 2024 dari UN Public Services Awards dalam kategori Tackling Climate Change. Upaya pencapaian target NDC melingkupi berbagai sektor terkait. Ditjen PPI selaku National Focal Point untuk UNFCCC melakukan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satu strategi koordinasi dan kolaborasinya adalah melalui Friends of NDC yang terdiri dari para pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong upaya pencapaian target NDC bersama-sama. Aksi adaptasi sama pentingnya dengan aksi mitigasi. Komitmen dan target pilar adaptasi
menuntut partisipasi kementerian dan lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi sangat krusial. Kita harus selalu diingat dan dicamkan bahwa kita semua bukanlah hanya korban dari perubahan iklim, tapi kita semua adalah bagian dari solusi. Dengan latar belakang inilah, KLHK melalui Ditjen PPI menyelenggarakan pendekatan aksi adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas yang telah dimulai dari tahun 2012. Salah satunya adalah program Kampung Iklim atau Proklim, yang sekarang sudah bertransformasi pada tahun 2023 menjadi program komunitas untuk iklim. Saat ini sudah lebih dari 10.000 situs atau lokasi Proklim di seluruh Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi, jumpa lagi ya di kesempatan hari ini. Terima kasih kepada masyarakat Sarongge. Setiap situs atau lokasi kampung iklim mempunyai tantangan lingkungan tersendiri dan tentunya solusi yang unik untuk mengatasinya. Sehingga apa yang kami lakukan adalah memberikan dukungan, bantuan teknis, pelatihan, dan pendanaan agar inovasi dan aksi iklim mereka terus bisa berkembang. Transformasi program Kampung Iklim menjadi program komunitas untuk iklim menjadikan kami lebih banyak bekerja sama dengan komunitas iklim yang bergerak di luar batasan wilayah administrasi. Komunitas yang dimotori oleh orang-orang hebat yang ingin menggerakkan perubahan di masyarakat untuk lingkungan yang lebih baik. Aksi iklim berbasis masyarakat menguatkan keyakinan kami bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong yang sangat kuat, sehingga apapun yang kita semua lakukan bersama, pasti akan ada hasil nyata yang lebih baik. Demi mendukung aksi iklim di Indonesia, Ditjen PPI terus melakukan terobosan baru dalam mengembangkan modalitas implementasi aksi iklim, yang meliputi peningkatan kapasitas, pengembangan teknologi rendah karbon, dan pendanaan perubahan iklim. Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu tantangan yang tengah dihadapi. Pengembangan berbagai inovasi pendanaan lingkungan, termasuk bagi pengendalian perubahan iklim, terus dilakukan. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, busa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari research-based payment. Pada tahun 2019 bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, KLHK membangun Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Badan ini mengelola berbagai dana yang diterima dari sumber-sumber internasional dan dalam negeri, serta berasal dari pembayaran negara-negara mitra atas kinerja pengurangan emisi di Indonesia. Instrumen lain yang dikembangkan adalah nilai ekonomi karbon atau NEK. Nilai ekonomi karbon mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sejak tahun 2021, penerapan NEK dimulai dan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian target emisi. Inovasi KLH lainnya adalah Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). KLHK berkomitmen dan konsisten mengembangkan ekosistem ekonomi karbon yang transparan, inklusif, berintegritas, dan berkeadilan. Semua ini merupakan upaya bersama untuk mencapai tujuan penurunan emisi secara global. Hasilnya, upaya yang dilakukan telah memberikan efek pengurangan gas rumah kaca secara signifikan. Itu yang membuat kami terus bergerak maju tiap harinya. Karena kami tahu masa depan lingkungan Indonesia ada di setiap langkah kami. Kita tidak hanya merespon tantangan global, tapi juga turut menjadi bagian dari solusi dunia. Inilah bakti kita bagi bumi, warisan yang akan terus kita jaga dengan kesabaran dan ketekunan demi kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.